Shalom, tema saat teduh pagi hari ini adalah apakah kamu dapat dipercaya oleh Tuhan? Nah, penting sekali saudara, kita mengetahui ini, bahwa Tuhan juga membutuhkan kita bisa dipercaya atau tidak. Kita tidak boleh hanya minta mujizat, kesembuhan, perlindungan, kesetiaan, dan lain sebagainya itu, tetapi standar ini nih, dipercaya bisa atau tidak. Nah, perhatikan, Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perhatikan. Yang kita alami sekarang ini, katakanlah perkara kecil. Tuhan lagi mau nanya sama kita nih, kira-kira untuk perkara kecil yang sedang kita hadapi ini, kita masih setia atau tidak? Nah, setia ini bicara tentang apa? Yang pertama, apakah kita tegas terhadap perkara kecil kita ini? Contoh, kalau kita lagi punya masalah dalam keluarga, apakah kita punya ketegasan untuk bisa mengambil keputusan yang benar untuk keluarga kita? Tegas itu bukan berarti harus, ya kalau KDRT berarti bercerai. Apakah itu tegas? Nah, atau ya sudahlah, biarkan saja dia main selingkuh. Aku biar hidup sama anak-anak. Apakah ini tegas? Nah, tegas di sini adalah tetap sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak kompromi terhadap pengajaran-pengajaran dunia. Kalau suami kita selingkuh, ya udah aku selingkuh. Kalau suami melakukan KDRT, ya udah aku cerai. Bisakah tegas sesuai dengan firman Tuhan? Ini setia, ini tegas terhadap perkara kecil. Karena percayalah, Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Tapi kita tegas dulu, bisa atau tidak. Pengertian setia yang kedua adalah dapat dipercaya. Ini yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita hanya berteriak bahwa Tuhan bebaskan aku dari hutang. Ini sangat bikin saya frustrasi. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita dipercaya mengelola berkat Tuhan dengan benar? Karena pada kenyataannya adalah orang cenderung dikit-dikit pinjam, cari jalan pintas, merasa Tuhan tidak tolong. Nah, kalau kita saja tidak bisa menggunakan berkat dengan benar, kita selalu mengatakan gajiku kecil, bokeh, kere, ini tanggal tua. Sang pemberi berkat tidak pernah kita hormati. Kita selalu mengatakan gaji cuma segini, jualan cuma segini. Dapatkah kita dipercaya sama sang pemberi berkat itu? Kalau omongan kita saja masih suka negatif. Ini masalah kecil. Ini perkara kecil. Apakah perkara itu? Perkara itu ya pergumulan kita. Tekanan kehidupan kita, penderitaan kita, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita perjuangkan. Itu perkara. Dapatkah kita dipercaya kalau, katakanlah Anda punya masalah dalam keluarga. Kalau pasanganmu mau kembali ke rumah, dapatkah kita dipercaya menjadi pasangan yang setia? Kalau anak kita lagi frustrasi, lagi stres, minta kesembuhan untuk anak kita. Apakah kita dapat dipercaya sebagai orang tua untuk mendidik anak? Nah, semua berkat dalam setiap kehidupan kita nggak melulu tentang uang. Kebahagiaan anak itu juga berkat. Pekerjaan kita, bisnis usaha kita tentu itu berkat. Tetapi bisakah kita mengelola semuanya itu dengan benar? Dapat dipercaya atau tidak? Kalau kita udah sembuh nih dari sakit penyakit, apakah kita bisa dipercaya untuk menjaga kesehatan dengan benar? Bisakah kita dipercaya untuk menjaga mulut, nggak ngomong negatif, nggak ngutukin orang, nggak ngata-ngatain orang? Ketika kita sudah terima mujizat daripada Tuhan, dapatkah kita dipercaya untuk tidak jatuh dalam dosa? Kata setia berikutnya memiliki pengertian yang artinya kokoh. Apakah perkataan kita ini nih, janji kita di hadapan Tuhan untuk menjaga kekristenan dengan benar, bangun pagi-pagi untuk saat teduh, untuk kita lebih tekun dalam doa pujian penyembahan, untuk kita berjanji tidak jatuh dalam dosa berkali-kali? Ini baru perkara kecil loh. Pertanyaannya, kokoh nggak ini perkataan? Bisa dipegang nggak janjinya? Nah, kita nggak bisa melulu minta
minta mujizat Tuhan. Tuhan juga minta nilai rapot kita. Kalau yang tadi tuh ditanya tentang ketegasan kita dalam berbuat keputusan, kita bisa bertanggung jawab tidak kalau sudah terima mujizat? Nah, kekokohan diri, perkataan kita bisa dipegang atau tidak? Seberapa kuat kita menjadi seorang Kristen, menjadi seorang murid Tuhan, untuk tetap kokoh dengan perkataan kita, berani tidak kita memperkatakan firman Tuhan? Nah, itu pun dipertanyakan oleh Tuhan. Kata setia berikutnya, yang artinya adalah iman. Di dalam menghadapi segala situasi yang sedang kita hadapi, apakah kita punya iman yang teguh? Iman bicara tentang apa? Kalau nggak ada mujizat, kita masih bisa setiakah? Kalau pintu kehidupan nggak terbuka sama sekali, kita sudah kepepet, ke pojok, nggak bisa apa-apa, apakah iman masih tetap teguh? Karena sekali lagi, kita ini numpang, Bapak, Ibu. Dalam dunia ini kita numpang. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang berkeputusan. Kalau Tuhan berkehendak semua pintu mujizat tertutup, kita mau apa? Dalam hal ini, masih bisa setia tidak? Masih tetap beriman atau tidak? Masih mau percaya atau tidak? Kekokohan perkataan kita dipertanyakan. Kata setia berikutnya adalah keteguhan. Kita tidak mungkin bisa setia kalau kita nggak beriman, kita nggak bisa dipercaya, apalagi teguh. Karena keteguhan itu selalu berkaitan sama iman. Iman tanpa perbuatan, mati Pak, Bu. Doa dan ketaatan jalannya selalu bersama-sama. Banyak orang maunya doa. Orang selalu beranggapan pemahaman doa itu adalah minta. Padahal doa itu banyak sekali pemahamannya. Bisa membangkitkan, menyembuhkan, menguatkan. Itu doa. Tapi banyak daripada kita, pemahaman doa sempit sekali. Minta. Ketahuilah bahwa orang yang keseringan minta nggak akan pernah punya keteguhan hati karena nggak pernah mau belajar. Sekali lagi, setia itu bicara tentang apa? Keteguhan hati, iman, bisa dipercaya, memiliki ketegasan. Kita setia tidak mengasihi Tuhan? Karena untuk mengasihi Tuhan, Anda dan saya perlu hati yang teguh. Karena nanti kalau pintu semua tertutup, kalau iman kita lagi goyah, apakah kita punya keteguhan hati untuk terus mencari Tuhan tiap-tiap hari? Karena pada dasarnya manusia itu kalau udah terima mujizat, udah lupa sama Tuhan. Kita cenderung menjadi, maaf sekali, pengemis. Pengemis gak butuh skill, gak butuh pengetahuan. Taunya cuma minta. Makanya gak pernah jadi murid. Gak tahu bagaimana bisa tegas. Gak tahu bagaimana caranya bisa dipercaya. Gak mau berlatih untuk iman. Perkataannya suka berubah-berubah. Nah ini berbahaya. Dan ini berbahaya sekali. Kita perlu berubah untuk bisa teguh. Saudara, Tuhan untuk membuat mujizat mudah sekali. Sekian detik bisa terjadi. Sekali Tuhan bicara, mujizat terjadi. Tapi pada dasarnya Tuhan gak butuh itu. Yang Tuhan mau adalah perubahan karakter kita. Kalau dikatakan barang siapa setia pada perkara kecil, bagaimana Tuhan mau angkat kita next level kalau kita saja gak bisa setia? Dari kata ketegasan, dapat dipercaya, memiliki kata-kata yang kokoh, iman, keteguhan, itu bicara tentang apa toh Bapak Ibu? Semuanya itu selalu berkaitan sama karakter. Karakter kita tuh jauh lebih penting. Ketika fokus kita kepada janji Tuhan, terus menerus, mujizat, kita tidak pernah belajar bagaimana caranya kita bisa tegas, bagaimana caranya bisa dapat dipercaya, karena Tuhan akan memberikan kita lebih. Kalau untuk urusan berkat saja kita suka ngomong, aku bokek, hidup cuma seperti ini, Tuhan membiarkan saya ancur-ancuran. Kita nggak bisa berkata-kata dengan baik. Bagaimana karakter kita bisa berubah? Perhatikan, karakter kita jauh lebih penting.
Kenapa bangsa Israel muter-muter sampai saya katakan lebih dari 40 tahun? Mereka nggak nangkep isi hati Tuhan. Maunya cuma makan enak. Maunya diperbudak sama kebutuhan hidup. Padahal Tuhan mau bawa mereka ke tanah Kanaan. Tapi untuk mencapai tanah Kanaan, harus melewati banyak proses. Proses itu yang mendewasakan. Proses itu yang mengubah karakter. Supaya kita latihan bersyukur, supaya kita latihan mengucapkan berkat, supaya kita berlatih bagaimana kita bisa mengatasi segala intimidasi hidup. Kita cenderung nggak mau berlatih. Makanya kita susah next level. Ini baru perkara kecil loh yang kita hadapi itu. Pergumulan, tekanan kehidupan yang kita sedang alami itu, Tuhan katakan itu masih perkara kecil. Makanya firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Perkara biasa, perkara kecil. Kita belum naik. Tapi kita sudah berteriak. Kadang kita sudah berhenti doa. Udah malas berpuasa. Apalagi berpuasa, doa saja malas. Firman Tuhan pun gak pernah dibuka sama sekali. Kita tidak pernah bisa mengerti isi hati Tuhan. Tuhan maunya kita berubah secara karakter. Tuhan mau mendidik kita. Mau mengembangkan isi kepala kita tuh jadi benar. Supaya nggak berhari-hari kita jatuh terus. Di zona itu terus. Tuhan mau Anda dan saya banyak belajar. Amin. Kata setia berikutnya. Artinya dapat diandalkan. Kita ini bisa diandalkan atau tidak sih? Kalau kita dikasih berkat, apakah kita bisa diandalkan untuk mengelola berkat dengan benar? Banyak kan daripada kita cari jalan pintas. Kartu kredit, pinjaman online, pinjam ke tetangga. Kita nggak pernah mau berpikir, diandalkan atau tidak kita ini. Kita suka cari jalan pintas, nggak mau pernah belajar. Pentingnya pemuritan. Kapan kita dimuridkan? Waktu kita diproses. Kapan kita dimuridkan? Waktu kita datang pagi-pagi mencari wajah Tuhan. Kita melakukan doa, pujian penyembahan, membaca firman Tuhan, merenungkan dan belajar melakukan, itu pemuritan. Orang maunya instan. Capek bu, utangnya banyak. Capek bu, keluarga saya hancur-hancuran. Capek. Tapi perlu kau ingat, setia tidak. Dimuridkan mau atau tidak? Karena sekali lagi, ini bicara tentang apa? Diandalkan. Bagaimana Tuhan mau pakai kita untuk kepentingan orang lain? Kalau kitanya sendiri nggak bisa diandalin untuk diri sendiri. Masih suka marah-marah, suka ngegosipin, ngutukin orang, pasangan dikutukin, orang tua dikutukin. Bagaimana bisa diandalkan? Perkataan-perkataan kita aja masih seperti itu. Lalu kemudian dikatakan, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kata setia selalu berkaitan dengan benar. Apakah benar? Pengertian yang pertama adalah hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau kita untuk fase setia saja, tadi tuh tegas, dapat dipercaya, kekokohan, iman, keteguhan, dan dapat diandalkan, bisa dilewati itu, maka kita akan masuk ke fase berikutnya. Benar. Yang artinya hidup sesuai dengan standar Tuhan. Kapan kita tahu standarnya Tuhan? Ada di sini Pak, Bu. Standar Tuhan gak jauh-jauh dari mana-mana. Kalau kita gak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah merenungkannya dan melakukannya, saya mau kasih tahu, melakukan firman Tuhan tidak semudah itu. Kita perlu latihan. Itulah kenapa kita harus jadi murid. Murid itu nggak protes terus. Murid itu mau berlatih. Memang untuk melakukan firman Tuhan ini, daging kita akan berteriak. Terkadang itu nggak relevan dengan harapan kita. Kita harus mengampuni, memberkati. Kita harus berjuang, belajar bersyukur, belajar bersukacita. Itu standar. Standar yang harus kita penuhi. Tuhan tidak akan pernah mempercayakan kita untuk perkara-perkara yang dahsyat. Kalau yang kecil saja ini nih, kita nggak benar. Apa tadi pengertian benar? Hidup standarnya Tuhan. Jangan ikuti pola dunia.
Dunia mengatakan bahwa ya kalau engkau kepepet, udahlah, pakai kartu kredit nggak apa-apa. Duit bisa dicari kapan aja. Itu pengajaran dunia. Alkitab katakan apa? Standarnya Tuhan adalah menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Standar Tuhan apa? Janji Tuhan adalah penyertaan. Kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, kenapa kita nggak tunggu dulu Tuhan bicara apa? Jangan main utang. Jangan main berbohong. Jangan main dikit-dikit bercerai. Jangan main dikit-dikit kasar sama orang. Tunggu dulu. Cara kita hidup sesuai standar atau tidak. Karena sekali lagi, kita nggak bisa sembrono, saudara, dalam mencapai kehidupan. Anda dan saya diciptakan Tuhan untuk berfungsi. Anda dan saya diciptakan Tuhan untuk hidup benar. Setia aja dulu. Supaya kita bisa memasuki fase kebenaran. Karena sekali lagi, standar. Kenapa mujizat tidak terjadi? Untuk setia saja kita nggak mau. Kita cenderung kayak tadi tuh, maaf ya, kayak pengemis. Pengemis nggak butuh skill, nggak butuh pengetahuan. Taunya cuma minta. Makanya menjadi bodoh. Tidak tahu daya juang. Tidak tahu bagaimana caranya hidup dalam doa peperangan itu seperti apa. Doa profetik itu seperti apa. Bagaimana kita harus memuji dan menyembah Tuhan dalam tekanan itu seperti apa. Itu semua pengetahuan loh. Itu semua skill. Yang kita harus pelajari day by day. Berbeda kalau karakter kita seperti pengemis. Maaf sekali. Karakter bodoh. Taunya cuma terima. Tapi nggak pernah mau belajar. Taunya cuma protes. Kalau nggak dikasih, marah. Makanya karakternya nggak pernah bisa berubah. Sekali lagi, untuk mencapai perkara yang besar, benar dulu hidup kita. Sesuai dengan standarnya Tuhan. Standar Tuhan ada di mana? Ini firman. Jangan tidak kau baca firman Tuhan. Kalau Anda cuma doa saja, percaya saja, karaktermu nggak akan pernah terbentuk. Kalau engkau cuma minta, engkau nggak akan tahu bagaimana cara menghormati Tuhan. Karena untuk melakukan doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan tiap hari, itu ada yang harus kita lakukan tiap-tiap pagi. Kalau Anda selalu mengeluh, kurang waktu, saya harus kerja, saya harus meeting, saya harus pagi-pagi jualan. Kalau konsep Anda berpikir seperti itu, jauh dari kata setia, jauh dari kata benar. Anda hidup suka-suka. Gak mau dididik, gak mau diajar. Jadi jangan pernah minta-minta sama Tuhan. Kalau Tuhannya sendiri tidak pernah dihargai. Balik lagi. Setia menuju benar, yaitu standar. Nah, pengertian kata benar berikutnya adalah kualitas hidup. Kualitas hidup jauh lebih penting, Pak, Bu. Kualitas hidup kita jauh lebih penting supaya kita nggak kompromi sama dunia. Hidup berkali-kali, gali lubang, tutup lubang, utang terus di mana-mana. Kualitas hidup kita jadi ngawur. Nggak bisa menghormati Tuhan. Maunya enak, maunya cepat. Kita biasa gosipin orang. Ibadah suka terlambat, main HP terus-menerus. Kualitas hidup yang tidak benar. Masih aja dalam dosa itu lagi. Jatuh di zona itu lagi. Kualitas hidup kita nggak benar. Tuhan tidak akan pernah mencapai kita naik ke level berikutnya. Kalau kualitas hidup kita masih di level itu. Berapa banyak daripada kita levelnya nggak pernah naik. Karena kita tidak pernah mau mendengar suara Tuhan. Kapan kita mendengar suara Tuhan? Pagi-pagi bangun. Bayar harga. Kualitas kehidupan kita, tanggung jawab kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jadi kalau semua pintu tertutup, terkadang Tuhan izinin. Supaya kita mencapai tujuannya, termasuk kualitas hidup. Amin. Pahami itu dan lakukan. Tuhan Yesus berkati.